ada Mila merangkak melewati pintu kamarku. Saking kagetnya aku berdiri dan merapat ke tembok. Siapa di sana?" ucapku berteriak. Tidak ada balasan suara sama sekali. Aku mencoba menuju pintu sambil mengendap-endap untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi. Lagi-lagi tidak ada apa-apa. Bahkan aku berpikir, apa aku sedang mabuk? Aku mencoba sholat kembali. Kali ini aku bisa menyelesaikan sholat tanpa ada sesuatu yang terjadi. Untuk menenangkan diri, aku membuat teh di dapur. Sambil menunggu air mendidih, aku selalu berpikir apa yang sedang terjadi. Setankah? Atau cuma halusinasi? Sama sekali aku tidak menemukan jawaban. Teh pun jadi. Aku berdiri di dapur sambil menyeruput teh dan memikirkan hal yang sama lagi. "Hei!" Suara nyaring terdengar dari arah kamarku. Aku taruh teh dan menuju kamar. Saat itu aku sama sekali tidak bisa bergerak. Mila dengan posisi merangkak ada di hadapanku. Dia membuka mulutnya sangat lebar. Taring-taring dan lidah bercabangnya terlihat sangat jelas di hadapanku. Kaki terasa lemas hingga akhirnya aku tidak sadarkan diri. Aku terbangun dan itu masih malam. Aku duduk dan menyandarkan diri ke tembok, paling tidak untuk mengumpulkan sedikit energi. Tiba-tiba saja aku teringat jika aku pingsan karena Mila. Bulu kuduku merinding dan langsung melihat ke arah sekitarku. Dan kali ini, kepala raksasa itu sedang mengintipku dari jendela kamar sambil tersenyum. Aku berlari keluar rumah dan berhenti di depan jalan rumahku. Aku ingin meminta tolong kepada keluarga Alan, tapi lampu di rumahnya sudah mati dan menyisakan lampu teras. Tidak mungkin bagiku membangunkan keluarga tersebut, apalagi mereka memiliki balita. Aku berpikir jika aku harus pergi ke kos temanku. Motor sudah ada di depan, karena aku pingsan tadi tidak sempat memasukkan motor ke dalam rumah. Dan aku bersyukur saat itu. Bagaimana jika aku pingsan saat motor ada di dalam rumah? Itu akan memakan waktu lagi untuk melarikan diri. Aku mempersiapkan diri untuk mengambil kunci. Aku masih ingat jelas jika kunci ada di meja laptop di kamarku. Aku persiapkan dulu motor ke jalan. Aku berlari masuk ke dalam rumah dan menuju kamarku. Aku obrak-abrik meja laptop. Bahkan laptopku sampai ke banting tapi tidak aku temukan sama sekali. Kata-kata kotor terus keluar dari mulutku sambil mencari kunci. Terdengar suara tawa pelan dari arah jendela. Aku melihat ke arah sumber suara. Ternyata kepala raksasa itu masih mengintip sambil tersenyum. Tiba-tiba saja aku mengingat kalau aku masih memiliki kunci cadangan di tas. Dengan cepat aku raih tas dan membawa keluar rumah. Aku berencana mencari kunci motor saat berada di luar. Aku berlari keluar rumah dengan terburu-buru. Sampai di luar aku bongkar tas untuk mencari kunci dan akhirnya ketemu. Saat itu aku buru-buru menyadari bahwa motorku sudah tidak ada di tempatnya. Aku sangat panik. Aku melihat sekeliling untuk mencari motor dan akhirnya aku menemukannya dan itu berada di atas pohon mangga rumahku. Mila terlihat sedang menggenggam motor. Aku bertekuk lutut dan pasrah. Aku menangis di luar rumah kontrakanku. Pikiranku sudah tidak tenang. Aku benar-benar shock. Aku berjalan terombang-ambing masuk ke dalam rumah sambil menangis. Tawa Mila semakin keras. Aku jatuhkan badanku ke kasur, tengkurap dan terus menangis. Tapi tidak sampai di situ. Mila menghantuiku. "Hei!" Suara itu berasal dari sampingku dan berusaha memanggilku. Aku acuhkan dan terus menangis. "Hei!" Kali ini suara itu lebih kencang memanggilku dan aku tetap mengacuhkannya. Suara itu sangat keras. Aku membalikan badanku ke arah dan teriak, "Bunuh aku bangsat!" Mila menyeringnya dan tertawa lagi. Dia mengiris lehernya dengan kukunya sehingga darah keluar terkucur sangat cepat. Bau amisnya benar-benar menusuk hidungku hingga akhirnya aku tidak sadarkan diri. Hari kedua saat aku berada di kontrakan itu, aku mengajak temanku untuk menginap.
Aku memintanya menginap dengan alasan yang jujur. Ada hantu di rumahku. Mereka tidak menertawakan aku, tetapi mereka heran denganku sekaligus tidak percaya. Mereka tahu bahwa jin itu ada, tapi mereka tidak pernah melihatnya ataupun mengalami kejadian mistis. Meski mereka tidak percaya denganku, ada sebagian dari mereka menolak ajakanku karena takut. Dan sekarang aku yang heran dengan mereka, tidak percaya tapi tidak berani mencobanya. Namanya Diko. Dia temanku, badannya besar dan paling pemberani di antara teman-temanku. Kalau dikatakan dia adalah pentolannya, maksud kami pemberani itu sendiri adalah berani dalam bertindak, baik dalam kekerasan atau mengambil keputusan. Jadi jangan mengira bahwa dia berani dengan makhluk gaib. 4 orang temanku bermain ke rumah. Kami bercanda dan tertawa bersama hingga maghrib tiba. Dan saat maghrib datang, 3 dari 4 orang temanku meminta izin untuk pulang karena mereka sudah waspada dengan ceritaku tentang hantu tadi siang. Dan sekarang menyisakan aku Diko di rumah. Saat Diko mandi, tidak ada suara teriakan dari dalam kamar mandi. Aku berpikir, apa Mila tidak mengganggu Diko? Jujur saja dalam hati yang terdalam, aku pingin Diko diganggu oleh Mila, agar dia bisa menjadi saksi dalam ceritaku. Maghrib datang. Kami berdua sholat tanpa ada gangguan sedikit pun. Sama halnya dengan sholat Isya, tidak ada gangguan yang menimpa kami. Aku bahkan mengira jika aku ada teman di rumah, Mila tidak akan mengganggu lagi. Dan aku pun berencana untuk mengajak salah seorang temanku untuk menginap. Malam tiba, kami berdua disibukkan dengan mengobrol sambil bermain kartu remi. Banyak hal yang kami obrolkan, meski tidak penting sama sekali. Di sela-sela mengobrol, Mila muncul dan melihat kami dari jendela. Dia sedang membungkuk dan memperlihatkan kepalanya yang memenuhi jendela. Aku mengarahkan pandanganku ke arah Diko. Tanganku mulai bergetar, irama nafasku pun mulai cepat. Diko hanya heran menatapku. "Kenapa?" tanya Diko. Aku mengacukan omongannya dan tetap menatap kartu dengan nafas terengah-engah. Aku lihat Diko melihat sekitarku. Bahkan dia melihat ke arah jendela, tapi dia tidak bisa melihat Mila. Aku bahkan ikut melihat jendela dan Mila masih ada tersenyum menatap kami. Mila masuk ke kamarku dengan posisi merangkak. Dia masih menatapku. Kegelisahanku makin menjadi. Aku memeluk kakiku dan menundukkan wajahku. Diko sangat heran melihatku. Bahkan dia bertanya, "Apa kamu sudah gila? Jangan bikin orang khawatir." Aku hanya diam dan tetap memeluk kaki. Hingga akhirnya Diko menarikku. Diko menyuruhku untuk tenang dan menyuruhku tiduran. Aku berusaha menenangkan diriku walau ada Mila menatapku. Aku berusaha mengatur nafasku dan berhasil. Aku bisa sedikit tenang karena ada Diko di situ. Aku mencoba menatap Mila. Dia berjalan ke arah tasku. Dia mengangkat tas itu dan menggoyang-goyangkannya hingga menghasilkan suara yang sedikit berisik. Diko melihat ke arah suara itu dan terdiam. "Tasmu terbang," ucap Diko. Hanya kata itu yang terdengar dari mulut Diko. Dia terus menatap tas itu. Aku melihat tangannya bergetar. Tidak lama Mila melemparkan tas itu dan hampir mengenai Diko. Tidak hanya itu, dia bahkan tertawa hingga akhirnya Diko berlari meninggalkan kamarku. Aku pun mengikutinya. Diko berlari keluar rumah mengambil motornya dan pergi meninggalkanku. Aku tidak percaya Diko melakukan hal itu. Dia bahkan meninggalkan sendal jepitnya di rumah. Bagaimana denganku? Aku hanya melanjutkan menangis bersama gangguan Mila. Di hari ketiga, Diko membawa orang pintar. Aku sudah tidak percaya dengan orang pintar itu saat dia berkata, "Badan saya pegel, Mas. Tadi habis keliling soalnya." Dia berkata seperti itu sambil memijat kedua bahunya sendiri. Dia bahkan tidak tahu bahwa Mila sedang berdiri di atas bahunya. Suatu hari ada yang mengetuk pintu rumah kontrakanku.
Dengan badan masih lemas karena baru bangun tidur, aku membuka pintu. Aku sedikit terkejut karena tidak hanya satu orang yang datang ke rumahku, melainkan mungkin ada lebih dari 10 orang. Aku bertanya ke mereka tentang apa yang terjadi, dan ternyata mereka adalah warga kampung depan perumahan ini. Mereka meminta bantuan untuk ikut mencari anak yang hilang. Mungkin jika yang meminta hanya satu orang, aku berani menolaknya. Tapi jika yang meminta sebanyak ini, beda ceritanya. Dengan mengumpat di dalam hati, aku menyetujuinya. Ternyata tidak aku saja yang diminta bantuan. Ternyata Pak Joko ada di dalam rombongan, dan Jin Korin istri Pak Joko masih saja terus mengikutinya. Tanpa tahu apa yang terjadi, aku mengikuti rombongan ini. Sedikit menguping mereka berbicara tentang jin. Ada yang percaya jika anak yang hilang itu diculik atau dibunuh jin. Sedangkan beberapa percaya anak itu terbawa arus saat bermain di sungai. Hanya dengan bermodal Adi anak Pak Wanto, aku juga ikut mencari anak itu. Kami menuju kebun-kebun di belakang perumahan ini dengan membentuk beberapa kelompok. Karena malas berkelompok, aku meminta izin untuk mencari sendirian. Aku malas jika harus mengobrol tentang hal-hal aneh. Bisa saja dia tersesat saat main atau tertidur di salah satu kebun ini. Aku terus mencari sambil melihat sekitar. Dan tiba-tiba, aku melihat jin raksasa sedang berdiri sedikit jauh di belakangku. Tidak lain dia adalah Mila. Aku hanya menghela nafas melihat hal itu. Sempat aku berpikir jika Mila terlalu kepo sebagai seorang jin. Tidak mau pikir panjang, aku lanjutkan mencari hingga akhirnya aku berada di sebuah kebun di pinggir sungai.